Yuk. Salam jumpa, salam Indonesia. Kembali lagi bersama kami di Syndicate Talk bersama Ari dan Via. Iya. Oke, Mas, kita baru ketemu lagi ya. Masa kopi gue masih panas kok. Iya sih, itu masih panas, tapi Ya. kita seminggu belum muncul di YouTube, Mas. Oh gitu ya, seminggu ya. Iya, udah seminggu. Ya, kita kan boleh sibuk juga lah. Emang capres cawapres atau elit politik partai doangnya sih. Kita bermanuver. Kita juga, bermanuver juga. Iya. Jadi Bermanuver. kita sekarang manuvernya isu apa nih? Ya. Manuvernya ini, Mas, kan sekarang tuh lagi rame kan cari pasangan buat capres nih. Cari pasangan buat Iya. capres. Kan sekarang udah ada 3 koalisi. Yang satu Koalisi perubahan. Koalisi perubahan. Nah, baru dia doang nih, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang udah klop kan pasangannya. ya. Tinggal Pak Ganjar sama Pak Prabowo Ya, nih yang sudah siap belum. daftar tuh ke KPU, tinggal nunggu waktu tuh. Jadinya tanggal berapa ya? Tanggal 10 katanya, 10 Oktober 10 ya. Oktober. Dipercepat kan. Dipercepat. Tapi ofisialnya belum ya. Berapa dalam 1-2 hari ini sih Oke. oleh KPU. Oke, terlepas dari waktu, ini kira-kira gimana nih, Mas, konfigurasi ke depan? Maksudnya kan pasti udah ada nama kan dari koalisinya Pak Ganjar dan dari Prabowo juga udah ada nama kan. Cuma sebelumnya nih kita baru diberitakan baru dapat berita kalau Demokrat yang tadinya Ya, jomblo, Demokrat sudah iya akhirnya bukan jomblo, Kan belum punya rumah, koalisi. ya 11-12 lah sama Iya. jomblo. Ya dari koalisi Ya, perubahan kan Demokrat cabut. akhirnya memutuskan bergabung di koalisi Pak Prabowo. Pak Prabowo, koalisi Indonesia Maju. Walaupun nanti tanggal 20 kalau nggak salah Tanggal 21 hari 21 Kamis. ya, Iya. baru secara resmi dinyatakan oleh Mas AHY pada saat Rapimnas nanti Partai Demokrat. Tapi memang secara sih sudah firm ya. Sudah firm ya, Ya, mendukung Pak Prabowo. kemarin pertemuan di Hambalang kan Pak SBY, Mas AHY juga hadir. Jadi ini koalisi besar di poros Prabowo. Berarti Ya, ada sekarang Gerindra, Golkar, Golkar, PAN, Demokrat itu yang parlemen. parlemen. Yang non parlemennya juga Ada ada tuh. Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, Partai Garuda. Banyak tuh, Mas. Banyak, iya, banyak. koalisi besar. Nah, terus kalau misalnya di Tapi koalisi kalau di koalisinya Ganjar Pranowo kan ya parlemennya kan PD Perjuangan sama sama P3. PPP dua doang tuh. Ya, yang non parlemennya ada Perindo dan Hanura. Kalau dibandingkan tuh, Mas, kursinya ya, Mas. Kalau kuat-kuatan nih, kalau sampai sekarang kan dari kursinya masing-masing koalisi tuh aku liatin tuh lebih banyak Iya. yang di koalisi Pak Prabowo Ya, ya. koalisi Pak Prabowo pasti dominan itu karena Iya. koalisi empat partai itu kan Gerindra, Golkar, PAN dan Demokrat, 4 partai di parlemen. 261 kursi, Mas. 261 kursi. Ya memang dari sisi jumlah kursi DPR itu besar, itu koalisi besar memang. Tapi kan koalisi besar juga semakin kompleks dalam arti apa ya? Posisi tawar partai-partai dalam posisi mengajukan cawapresnya juga jadi tidak mudah. Jadi tingkat persaingannya di partai-partai di luar selain Partai Gerindra ini kan saling berkompetisi untuk menggulkan kadernya atau tokoh yang diendorse oleh partai. Nah, kalau dulu kan ya kalau cuma dengan Gerindra dengan PKB kan hanya Caimin saja, itu kan masa lalu udah. KKIR tuh. Kalau sekarang kan Pak Prabowo kan punya banyak pilihan. Partai Golkar itu tetap mengusulkan Erlangga Hartarto sebagai cawapres. Lalu itu sudah walaupun seperti nama-nama lain, tapi memang Pak Erlangga memang firm itu dari hasil Rapimnas, Rakernas segala macam, hasil Munas, memang Erlangga sebagai capres atau cawapres. Itu kayaknya sudah memang tetap mengusulkan Pak Erlangga. Lalu PAN mengusulkan siapa tuh PAN? Erick Thohir. Tapi kabarnya ada juga nama lain ya, PAN yang diusulkan PAN sebagai alternatif selain Pak Erick Thohir kalau dari media kita baca. Itu di luar PAN-nya tapi itu ada Pak Muhajir ya. Pak Muhajir Effendi. Pak Muhajir Effendi itu kan dari tokoh Muhammadiyah. Jadi PAN, Pak Erick Thohir dan Pak Muhajir Effendi itu mana yang menarik ini ketika muncul juga. nama Muhajir. Kalau PBB Partai Bulan Bintang itu Pak Yusril, mengusulkan Pak Yusril. Di luar itu ada Yeni Wahid. Di luar itu ada nama Yeni Wahid. Itu yang menyatakan itu sebenarnya
Hasim Djodikusumo itu mengatakan memang Yeni Wahid layak dipertimbangkan menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Lalu juga muncul kan nama Gibran sebenarnya, Gibran Rakabuming Raka itu sebenarnya yang memang diinginkan Pak Prabowo karena memang sebagai tokoh muda ya, dan juga untuk menempelkan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi dengan Gibran. Jadi memang banyak nama. Jadi keuntungannya banyak partai, besar dukungan partai, tapi juga semakin kompleks urusan siapa menentukan cawapresnya karena kan semua ingin mengakomodasi semua. Dari tiga partai yang ada di parlemen ditambah PBB juga ini Pak Yusril. Jadi ini kan harus legowo dari ketua umum partai siapa yang mau diusulkan. Kalau Mas Ganjar ada 4 nama nih. 4 nama. Ada Mahfud MD. Erick Thohir juga masuk. Erick Thohir berarti ada di 2 tempat ya? Iya, di 2 tempat. Oh iya. Sandiaga Uno. Sama Andika Perkasa. Ya, kalau Mas Sandiaga Uno karena itu P3 di koalisi Pak Mas Ganjar memang masih mengusulkan Pak Sandiaga Uno, Mas Sandiaga Uno. Lalu kalau Andika Perkasa itu karena dari unsur TNI ya, itu juga sekarang sudah posisinya di tim wakil ketua tim pemenangan nasional TPN. Lalu berikutnya nama Pak Mahfud itu ya sekarang memang menguat. Iya. Karena memang Pak Mahfud cuma dari susu NU-nya ya begitu ya. Kemudian muncul juga Pak Erick Thohir, menarik. Pak Erick Thohir muncul di dua sisi ya, baik Pak Prabowo dan Mas Ganjar. Tapi kan yang menarik kan pernyataannya Mbak Puan yang mengatakan bahwa nama Ridwan Kamil yang dan nama AHY yang sebenarnya tadinya ada masuk ke daftar nama cawapresnya Mas Ganjar, tapi itu dicoret. Kalau Ridwan Kamil alasannya nggak mungkin kader, karena Golkar kan kader Golkar ada di PDIP misalnya, tapi kemudian Golkarnya atau gerbongnya ada di Pak Prabowo. Ya, PDIP memandang antara partainya dan kadernya harus satu. Tapi sebelumnya di pemilu sebelumnya Golkar kan bisa. Betul. Pada pemilu sebelumnya gitu. Di pemilu misalnya 2014 ya. Dan 2014 dan 2004 ya. Aku lupa, aku ingatnya 2009 Pak ya. 2009. Ya, 2009 Pak ya. Yang ketika Pak JK 2 kali itu kan. Iya. 2004 2009 kan SBY-JK. Lalu 2009 2014 kan SBY Budiono. Ya, lalu SBY baru Jokowi JK. Iya. Tapi posisinya kan saat itu kan memang ketika ini memang Golkar dan kemudian kadernya itu berada pada dua sisi yang berbeda. Tapi ketika 2004 kan Golkar mengusung Pak Wiranto, lalu kemudian Pak JK juga ada di Pak SBY. Karena dasar itu justru kemudian PDIP menimbang bahwa secara etik memang sepantasnya memang antara kader dan partainya antara sejalur atau satu tempat. Atas pertimbangan itu Ridwan Kamil itu di drop. Itu dicoret. Itu alasan internal PDIP yang ketika menimbang karena kan ini dalam rangka mengeliminasi dari list daftar calon lalu kemudian menjadi 5 sekarang itu 5 tempat. Di sini 4 sih aku lalu tapi ada alasan dari Golkar juga Via. Itu alasan dari Golkar kan kemarin dari ada Bang Ahmad Doli. Itu Ahmad Doli Kurnia mengatakan Pak Ridwan Kamil udah pasti nggak bisa menjadi cawapres. Satu sisi memang Golkar ada di Pak Prabowo, dua memang sudah disepakati bahwa Ridwan Kamil akan ditempatkan menjadi calon gubernur maju di Pilkada 2024, baik itu gubernur di Jawa Barat dua periode kedua juga gubernur atau untuk di DKI Jakarta. Di Jakarta kan udah lepas dari ibu kota nih kan, butuh gubernur baru dan saya pikir posisinya cukup sebagai posisi gubernur pertama ketika Jakarta tidak menjadi ibu kota. Jadi sudah diplot ke sana posisinya Ridwan Kamil. Itu juga alasan dari Golkarnya, alasan dari PDIP-nya itu lebih sifatnya alasan lebih ke etik politik gitu ya. Kalau Mas AHY kan sudah di drop karena memang
Demokrat sudah firm masuk di koalisi Indonesia Maju bersama Pak Prabowo. Jadi ya sudah, kalau sudah fix, sudah definitif bersama Pak Prabowo, ya sudah tutup peluangnya untuk menjadi cawapresnya Mas Ganjar. Tapi itu kan sebelumnya baik AHY maupun RK kan sebelumnya sempat komunikasi kan Mas sama PDIP, tapi kemudian pada akhirnya ya kalau RK Ridwan Kamil sama PDIP komunikasi, bahkan kabar pernah ketemu Bu Mega juga, tapi memang membahas bagaimana soal kesejarahan dan jejak historis Bung Karno di Jawa Barat. Kan banyak, Bung Karno kan dulu di ITB di Bandung, kemudian banyak jejaknya di Jawa Barat, terus di ketika di penjara zaman Belanda juga di Sukamiskin itu kan ke sana juga. Jadi banyak jejak Soekarno di Jawa Barat. Bagaimana Ridwan Kamil punya concern itu, dan beberapa jejak Soekarno di Jawa Barat emang menjadi garapannya Ridwan Kamil. Berarti lebih hubungannya kesejarahan itu ya? Iya, karena dia sebagai arsitek kan, memang saya juga gubernur. Tapi nanti ketika dia mau maju periode kedua kan juga tentu menimbang juga dukungan dari PDIP, bukan dari Golkar, untuk maju di gubernur Jawa Barat, atau juga nanti menjadi gubernur di Jakarta. Jadi posisi Ridwan Kamil sepertinya memang sudah di-set untuk gubernur, untuk nextnya gubernur Jawa Barat atau gubernur Jakarta. Kalau Pak AHY kan memang ini hubungan orang tua lagi. Enggak, kalau memang kan ya itu kan sudah kemarin kan masih kita bahas. Tapi kan karena sudah fix definitif. Itu berarti udah kelar karena gitu. Sudah close karena memang Demokrat sudah bergabung di koalisi Pak Prabowo. Oke. Kecuali tiba-tiba dicalonkan terus sekarang cawapresnya Ganjar itu Mas AHY gitu. Tapi dalam bisa pindah itu. Kan belum deklarasi kan resminya. Iya sih, dalam politik suka ada cerita tiba-tiba kan Mas? Iya, bisa tiba-tiba, tapi kan ya agak kecil kemungkinannya, sebagai kemungkinan tetap bisa perubahan bisa terjadi, tapi untuk kasus Demokrat ini kayaknya ya sudah close lah. Berarti nggak mungkin ada cerita balik-balikan, kemungkinan sedikit ya, kecil gitu. Susah lah, kemungkinan kecil lah. Karena memang sudah ada di situ, ngapain ditarik-tarik juga, kelihatan PDIP atau Ganjar nggak punya daya tawar kan. Padahal kan masih banyak cawapres yang bisa dipilih untuk Mas Ganjar. Tadi sudah nama-namanya tadi kan ada Mahfud MD, ada Sandi Uno, ada Erick Thohir juga. Iya. Nampaknya nih Erick Thohir yang laris nih. Nah, kalau seandainya nanti masuk dalam listnya Prabowo, cawapres Prabowo, masuk dalam listnya cawapresnya Ganjar. Oke, berarti kita sekarang masuk ke Prabowo dulu atau Ganjar dulu nih? Prabowo dulu aja deh. Yang seru nih. Iya. Yang satunya juga seru, cuma ini kayaknya Prabowo siapa itu cawapresnya yang nih tadi ada Erick Thohir. Ada Erlangga. Ada Yusril Izzah Mahendra dari PBB itu. Ya. Kalau saya melihat posisi tawar politik ya. Kalau Demokrat sudah low profile, dalam arti ya tidak mensyaratkan bahwa Mas AHY jadi cawapres. Jadi tanpa syarat itu. Sudah legowo ya, sudah menerima bahwa Demokrat merapat ke Pak Prabowo tanpa syarat bahwa Mas AHY harus cawapres. Jadi kemungkinan tidak masuk dalam list, yaitu posisi Demokrat. Sekarang posisi Golkar. Posisi Golkar ini posisi partai besar, ya, ingin Pak Erlangga sebagai cawapres. Pak Erlangga itu ketua umum Golkar, juga menteri koordinator dengan prestasi yang juga bagus di pemerintahan. Kinerja Pak Erlangga sebagai Menko, prestasi ketika mengawal bagaimana proses COVID, menjaga ekonomi stabil cukup bagus, kinerja bagus. Jadi posisi Pak Erlangga, saya pikir posisi Golkar dengan Pak Erlangga yang memang masuk dalam list number one untuk cawapresnya Pak Prabowo, karena memang satu sisi rekam jejak ketokohan Pak Erlangga dan juga kapasitas politik Partai Golkar. Karena Partai Golkar memang punya jumlah kursi yang lebih besar dari yang lainnya sih, dari koalisi, bahkan dari Gerindra. Iya kan? Jumlah kursi lebih besar itu kan lebih besar 85 sama 78 ya. Kalau nggak salah ya, saya tidak hafal itu. Coba Gerindra 85 kayaknya. Gerindra 78, Golkar yang 85. Tapi walaupun tidak menghitung jumlah kursi dalam jumlah kursi partai,
Tapi juga cawapres itu juga tidak melihat pertama-tama soal elektabilitas cawapres. Aku baru pengen nanya itu. Ya, tidak menimbang itu. Nggak menimbang itu. Ya itu memang adalah yang utama itu chemistry pasangan. Jadi ketika misalnya Pak Prabowo dipasangkan dengan Pak Erlangga, itu matematika elektoralnya kumulatif, memang bisa menunggang elektoral. Walaupun misalnya Pak Erlangga sendiri elektabilitasnya kecil, kalah misalnya dibandingkan Pak Erick Thohir. Tapi kan posisi cawapres sendirian saja, dan kemudian ketika dipasangkan ini kan sudah orang melihat paket pasangan ini sebagai chemistry. Itu kan punya daya elektoral yang berbeda, bukan elektabilitas Pak Prabowo ditambah elektabilitasnya. Bukan per individu. Tapi lebih ke paket, ya. Jadi melihat bahwa bukan hanya faktor elektabilitas cawapres yang seorang sendiri perorangan, bukan juga tapi juga kita melihat posisi Golkar sebagai partai besar, dengan jumlah kursi yang besar, itu membuat memang posisi politik Golkar itu punya posisi tawar yang tinggi. Dan memang Golkar layak, ya, dan sudah layak dan sepantasnya memang menempatkan bahwa memang Pak Erlangga sebagai cawapres. Tapi komplementer Mas dengan Pak Prabowo. Ya, komplementer karena apapun mesin politik Golkar nggak bisa kita anggap enteng. Jadi memang Golkar sebagai partai besar punya mesin politik yang kuat. Untuk memang mengusung pasangan ini, karena memang tadi bobot politik, ya, memang pertimbangannya Pak Erlangga sama di Golkar itu memang bobot politik. Kapasitas politiknya lebih besar dibandingkan yang lain. Nah sekarang kalau yang lain misalnya dengan Pak Erick misalnya, dengan Pak Erick Thohir memang elektabilitas sebagai cawapres perorangan, lihat perorangan memang tinggi, paling tinggi, bahkan punya kenaikan dari Januari, kemudian Mei dan Agustus ini punya kenaikan yang memang cukup tinggi, bahkan paling tinggi, ya, di antara yang calon-calon yang kita sebutkan. Tetapi persoalannya apakah kemudian pasangan Prabowo Erick Thohir itu punya chemistry pasangan yang lebih kuat daripada misalnya tadi Prabowo Erlangga. Karena kita lihat posisi politiknya PAN juga kan kita lihat. Ini kan satu bukan kader PAN, walaupun itu bukan jadi masalah, tetapi memang dari awal upaya politiknya Pak Erick Thohir ini, Mas Erick Thohir, untuk membranding dirinya menjadi bagian dari NU, ya, itu tentu menjadi catatan. Investasi politiknya sudah cukup besar. Memang jadi ketua umum PSSI, dekat dengan anak muda, sebagai profesional yang juga punya kinerja yang baik. Kalau soal kinerja sebagai kinerja pemerintahan yang baik sebagai menteri, kan sama ini Pak Erlangga sama Pak Erick Thohir. Ya, memang bidang ekonomi, cuma fokusnya di BUMN kalau Pak Erick Thohir. Kalau Pak Erlangga mengkoordinasi, mengoorkestrasi Kementerian Perekonomian, ya, termasuk juga BUMN di situ. Jadi tapi memang saya lebih melihatnya posisi tawar dan kapasitas politik Pak Golkar dan Pak Erlangga, dan sehingga kemudian Pak Erick Thohir makanya perlu disimulasikan dalam survei misalnya. Prabowo Erick sama Prabowo Erlangga itu punya magnet elektoral mana yang lebih kuat. Nah, itu perlu dicoba juga. Ada tuh Mas, pernah ada tuh survei baru-baru ini nih. Kalau calon lainnya Pak Yusril, saya kira itu menjadi beberapa pertimbangan lain, karena memang PBB bukan partai parlemen, ya, posisi ketika rembuk, karena akan dirembuk kan Pak Prabowo bukan ketua umum partai, dirembuk bareng, posisinya memang ya pertama-tama memang bukan soal kursi, ya, tapi kan itu menguatkan bargaining position, posisi tawar dari partai-partai itu. Kecuali memang kebutuhannya komplementer, misalnya karena Pak Yusril kuat di bidang hukum tata negara misalnya, itu bagaimana bisa menjadi komplementer tidak dengan Pak Prabowo misalnya, memang sosok yang militer gitu, ya, TNI. Kalau dari hasil survei
ya Pak Yusril juga rendah kan Iya, gitu. lebih rendah Tinggal mana yang mau dipilih dipertimbangkan, apakah Erlangga, kemudian Erick Thohir atau Yusril ya. Atau tadi nama luar. Yeni. Nah, saya pikir kalau dari kekuatan partai berarti kalau nama Yeni Wahid dan kemudian Gibran itu klaster yang beda. Ini kan yang kita bicara klaster partai politik ya. Walaupun sebenarnya tadi ada nama Pak Muhajir juga dari PAN. Jadi PAN mengusulkan Erick Thohir yang sebenarnya sudah mengalami proses naturalisasi menjadi NU gitu ya. Tapi kemudian Pak Muhajir di tokoh Muhammadiyah. Jadi PAN mencoba menawarkan ini. Tetapi dari klaster partai ini memang posisinya adalah pasti partai-partai ini ingin punya posisi tawar kepada Pak Prabowo. Karena apakah misalnya ketika Erlangga tidak menjadi cawapres, apakah Golkar akan tetap bertahan di koalisi ini misalnya? Tentu perlu sebuah alasan yang kuat, ya, perlu pijakan yang rasional dan alasan yang masuk akal untuk semua. Mengapa tidak memilih Erlangga misalnya? Iya, mengapa tidak memilih Erlangga? Iya. Tapi kalau memilih Erlangga itu pasti Golkar juga happy gitu lah. Tapi di lain sisi tapi bagaimana Erick Thohir? Nah, Erick Thohir kan bisa juga jadi mundur, ya. Nah, tapi PAN juga nggak tahu bagaimana. Termasuk PBB, tapi PBB kan posisinya karena partai di luar parlemen mungkin ikut saja begitu ya. Nah, ini kalau di klaster partai ini memang posisinya calon yang didukung partai kalau tidak diambil oleh Pak Prabowo bisa menimbulkan kecewa, bisa menimbulkan nggak nyaman. Nah ini kan makanya butuh rembuknya. Tapi kan ya walaupun tidak ngotot-ngotot, tapi kan ya kalau saya sebagai orang Golkar pengen Pak Erlangga. Saya partai besar, partai pemenang pemilu bahkan selalu 2 besar di pemilu, 3 besar di pemilu ya. Pasti ingin posisi cawapres, itu kan. Dan ini bisa lalu ketika PAN juga pengen Pak Erick Thohir atau menawarkan Pak. Ini kalau klaster partai tentu butuh negosiasi yang cukup panjang karena soal tadi posisi daya tawar politik partai, kekuatan partai segala macam. Nah kalau klaster non partai ya, kalau misalnya Gibran atau Mbak Yeni Wahid, kalau ini diambil itu mungkin lebih enak. Ya sama-sama bukan dari partai, ya mungkin nyaman buat Golkar, lebih nyaman kalau yang diambil adalah dari non partai misalnya, itu lebih nyaman buat Golkar, lebih bisa berdamai. Golkar, PAN, PBB tadi lebih bisa nyaman. Kalau misalnya Golkar, nah jadi pilih Erlangga, jadi PAN nggak dipilih nih, nah itu ada rasa apapun ya, nggak happy, kecewa, walaupun nanti bisa menerima, tapi ada perasaan nggak happy lah. Tapi kalau nanti yang diambil ada dari klaster non partai, lebih bisa berterima. Oke, kalau gitu bukan kader partai. Cukup Pak Prabowo saja yang dari Gerindra, tapi mungkin dari Gibran. Justru menguatkan posisi adalah bagaimana ini bagian dari Pak Jokowi. Tapi menarik juga ketika Gibran, ketika sudah ada Demokrat ada di barisan koalisi Prabowo, apakah Gibran masih mau misalnya seandainya keputusan MK memperbolehkan batas usia, membuka batas usia dari 35 tahun bisa. Kalaupun satu kan masih kondisional sekali, satu kalau MK menyetujui batas waktu soal batas usia. Kedua, kalau MK membatalkan ya batal juga, nggak bisa. Tapi kalau MK mengabulkan, apakah Mas Gibran juga mau ketika posisi sekarang misalnya ke Demokrat bergabung? Karena kan ini kan persoalan Demokrat di koalisinya Pak Prabowo ini kan kalau Gerindra kemudian Golkar, PAN ini koalisi pemerintah. Ini kan narasinya adalah melanjutkan Pak Jokowi. Sementara kalau Demokrat itu kan narasi politiknya adalah perubahan. Walaupun itu agak susah kemudian mendamaikan, walaupun disepakati melanjutkan dalam perubahan bagaimana lah, itu ada kesepakatan soal itu. Tapi kan narasinya berbeda politiknya. Apakah kemudian Mas Gibran mau seumpamanya MK mengabulkan Mbak Yeni Wahid misalnya, apakah kemudian dengan perubahan konstelasi ini bisa menginginkan ini posisinya misalnya. Ini tapi memang kalau mengambil tokoh di luar partai
lebih aman. Tentu itu lebih bisa diterima dari partai-partai sesama partai yang lain, menurut saya ya. Baik Mbak Yeni, kemudian Mas Gibran atau siapapun tokoh yang mungkin di luar partai. Tapi ini menarik juga nih Mas. Kan ini kan udah ada 4 partai parlemen yang masuk ke dalam koalisi Pak Prabowo kan. Nih, kalaupun misalnya nih Golkar sama PAN salah satunya keluar, kan masih ada Demokrat. Demokrat udah legowo gitu, maksudnya dia nggak akan memajukan AHY sebagai cawapres. Jadi kalau misalnya Gerindra itu Pak Prabowo itu milih Erick Thohir ataupun Erlangga, ya udah kalau Golkar cabut tetap masuk presiden threshold. Dia masuk, bahkan dengan Gerindra dengan PAN pun masuk, apalagi Gerindra dengan Demokrat. Iya. Jadi memang saya pikir Golkar menjadi memegang peran kunci, atau dia bisa menjadi game changer. Apakah nanti porosnya ini tiga poros koalisi, tiga pasang capres atau menjadi 4 pasang. Nah, makanya posisi Golkar, karena memang Golkar dengan jumlah kursi yang banyak, 85 kursi ya, itu masih kurang 30-an kursi lagi ya, 115 ya kalau 115, ini. iya. Berarti kan 85, 15 kurang lebih 30-an kursi lagi ya, 11-15. Iya. Jadi kurang 30 kursi lagi bisa maju, mengajak PAN. Bisa gitu loh. Bahkan misalnya sama-sama kecewa nih Golkar dan PAN, bisa jadi. Tapi memang game changernya ada di Golkar. Karena Golkar memang sangat berkepentingan untuk menundukkan Erlangga sebagai cawapres ya Pak Prabowo, karena partai besar dan Golkar berkepentingan untuk itu, menjadi efek elektoral. Posisi ketua umum ketika menjadi cawapres punya efek elektoral buat partainya, dan juga kan makin menggerakkan mesin partai kan. Nah, maka ini Golkar bisa menjadi game changer untuk posisi ini. Saya melihat begitu soal penentuan cawapres ini. Oke. Penentu juga koalisi bakal tetap 3 atau 4 gitu ya. Game changernya ke sana. Makanya gini, pertanyaannya kan ketika Erlangga tidak dipilih Pak Prabowo menjadi cawapres pendampingnya Pak Prabowo, apakah Golkar happy? Ya, kalau happy ya udah terima saja. Tapi kalau Golkar nggak happy, ya tentu apakah kemudian mau bertahan atau ya lompat pagar bikin koalisi baru. Tapi dugaan saya nih Via, seandainya jadi secara logika, kalau saya orang Golkar ya, secara logika kalau politik, Mas Ari orang Golkar ya, secara logika politik, kalau Pak Erlangga ya, karena partai Golkar partai besar, kalau ketua umumnya Pak Erlangga tidak diambil oleh Pak Prabowo, saya secara logika politik tentu saya lebih memilih membangun koalisi sendiri. Ya, secara logika politik, karena itu punya benefit politik yang lebih besar buat partai saya, buat partai Golkar gitu loh. Ketimbang hanya menjadi partai pengusung saja. Karena beda partai pengusung cawapres atau memang hanya pendukung saja. Nah, partai pendukung saja atau partai memang pengusung cawapresnya, atau bahkan bisa menjadi capres kan Pak Erlangga. Ya kan, kenapa tidak? Jadi maka game changernya ada di Golkar. Seandainya Golkar terima saja, ketika Golkar terima saja, menjadi tidak diangkat Erlangga, tidak di cawapresnya Pak Prabowo, ada yang aneh buat saya. Ada yang aneh, something wrong with Golkar. Ya, ada sesuatu yang aneh di Golkar. Itu hanya mungkin terjadi kalau ada quote and quote invisible hand ya, yang mengunci posisi Golkar. Ada kekuatan luar ya, di luar partai Golkar yang memang mengunci. You harus di sana. Posisi yang menyebabkan Golkar tersandra sehingga tidak punya pilihan politik lagi, nggak mau udah menjadi porosnya Pak Prabowo. Karena secara logika politik tentu Golkar lebih menguntungkan kalau dia bahkan Golkar ngajak PAN saja ya, bahkan bisa mengacau koalisi nih misalnya. Tangan siapa ya? Ya nggak tahu, ini visible hand kan, dia bilang tangan-tangan yang nggak kelihatan yang menjamin. Tangan siapa itu? Ya, kalau Pak Erlangga nggak diambil, buat saya kalau happy saja itu agak aneh. Karena secara logika, yang apalagi Golkar itu kan, ingat Golkar bisa game changer dan punya bisa menjadi game changer di sini. Tapi kalau Golkar diam-diam saja, ikut saja agak aneh. Agak aneh. Mas, saya tuh bukan agak aneh, aneh banget. Ada sesuatu di kepala tapi nanti dia udah omongin di backstage aja. Sekarang pindah ke Ganjar dulu, gimana Ganjar? Ke Ganjar. Kan di Ganjar tuh tadi
ada beberapa nama juga tuh Mas. Mahfud MD. Ya, Mahfud MD. Erick Thohir tadi juga. Erick Thohir ada di 2. Ya, Sandiaga Uno. Andika Perkasa. Nah, dari keempat nama ini, bahkan Yeni Wahid juga sempat disebut. Dimunculkan. Gibran juga sempat disebut. Juga sempat disebut, tapi kan nama-nama itu saya pikir posisi sekarang yang paling kuat adalah Pak. Menurut survei, pembicaraan di internal, kasak-kusuk sana sini memang Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD. Yang memang posisinya menguat sekarang. Posisinya Mas Sandi, yang kedua posisi Sandi. Karena memang kenapa Pak Mahfud? Karena memang satu, ini menterinya Pak Jokowi yang punya kinerja yang bagus, penegakan hukum gitu ya, track record yang bagus, yang punya integritas. Kemudian juga ini adalah tokoh NU. Tokoh NU. Nah, itu yang sebenarnya, dan ini NU yang bisa diterima semua kalangan NU ya. Jadi memang karena figur Pak Mahfud yang kuat dan juga dia sebagai tokoh NU itu menjadi peluang yang sekarang memang posisinya paling kuat, karena memang perebutan suara untuk merebut konstituennya NU tentu menjadi pertimbangan elektoral bagi partai-partai. Kedua, menurut saya di ranking kedua itu adalah Sandi Uno. Karena Sandi Uno ini sebagai kader parpol P3 tentu posisi P3 itu tetap mengupayakan bagaimana Sandi Uno menjadi cawapres. Ini klaster, tapi kan ini kita coba yang klaster partai ya cuma Sandi Uno. Ya, iya Sandi Uno cuang klaster partai. Nah, kemudian justru PDIP yang klaster non partai ada Pak Mahfud, kemudian ada Andika Perkasa, ada Pak Erick Thohir. Ini justru klaster non partainya yang banyak. Ya, klaster non partainya, sehingga karena begini, kalau kita hitung peluangnya sama nih, misalnya peluangnya sama ya, posisinya masing-masing gitu ya, kita lihat anggapnya peluangnya sama, ada berapa calon, jadi kalau 5 calon jadi peluangnya sama 1/5, jadi kan semakin banyak calon yang disebutkan, peluang masing-masing kan semakin kecil. Iya. Kalau ada 2 cuma peluangnya 50-50, setengah gitu kan. Ada berapa calon, 5 calon jadi 1/5 gitu ya. Nah, tapi dari sisi klaster partai memang yang paling berpeluang adalah Sandi Uno, karena memang Sandi Uno P3 memang dari awal sudah mendukung Mas Ganjar, tentu peluang mendapatkan tiket cawapres juga tinggi. Tapi kita lihat faktor ketokohan Sandi Uno, kemudian dipasangkan dengan Mas Ganjar, bagaimana chemistry personalnya, chemistry capres cawapresnya, kuat mana, ya mana lebih cocok, ya antara Ganjar Sandi atau Ganjar Ganjar Mahfud misalnya. Nah, bagaimana juga, tentu bukan hanya alasan elektoral saja, ada kecocokan. Bagaimana ketika misalnya mempertimbangkan Pak Andika Perkasa, gitu kan sebenarnya alasannya karena ketika Pak Prabowo itu pasti dari militer, cawapres dari sipil, ketika ada pertimbangan ingin dari sipil militer. Jadi ada faktor militernya sebagai Panglima TNI, sehingga diangkatlah kemudian Pak Andika Perkasa sebagai cawapres potensial untuk Mas Ganjar. Nah, itu alasannya itu. Kalau Erick Thohir itu bahkan sudah sejak awal dulu lama emang diusulkan. Kalau nggak di Prabowo, di Ganjar. Awalnya di Ganjar dulu. Ganjar dulu. Erick dulu kan, lalu peluangnya kemudian menurun, kemudian buka peluang ke ke Pak Prabowo. Tetapi saya melihat PDIP ini kan memang menimbang betul ya, sangat berhati-hati betul menimbang cawapres, karena bukan hanya persoalan elektoral ya, pasti ingin semua menang, ada daya dongkrak elektoral, tapi lebih menimbang bagaimana rekam jejak, bagaimana integritas, bagaimana nanti chemistry yang terbentuk dengan dipasangkan dengan Ganjar, kan tentu menjadi duit tunggal capres cawapres. Kemarin satu lebih dominan, dan juga kan ada unsur tidak terlalu ambisius. Nah, itu menjadi pertimbangan juga yang sifatnya etik, nilai-nilai itu juga menjadi pertimbangan kalau PDIP. Tentu seperti walaupun nanti dibicarakan dengan ketua umum partai, tapi nilai-nilai yang dipegang oleh Bu Mega misalnya, tentunya melihat sosok yang lebih ambisius
Ya, dari sosok yang mungkin ya biasa-biasa saja. Kalau dari semua nama tadi yang paling ambisius siapa tuh? Ya, semua punya ambisi kalau saya melihat dari tokoh-tokoh itu. Makanya saya melihatnya mungkin ada kemungkinan muncul juga tokoh-tokoh lain di luar nama itu yang mungkin yang kita nggak tahu gitu. Yang kita nggak tahu, tapi memang masuk dalam rekam sebagai public figure atau bagian dari dugaan saya mungkin dari menterinya Pak Jokowi. Menterinya Pak Jokowi bisa karena memang kan untuk mengangkat isu keberlanjutan ini kan tentu menjadi poin penting juga, benefit untuk membangun persepsi bahwa oke, ini PDIP, Ganjar kader PDIP, tapi tentu mengambil menteri Pak Jokowi karena kan ketika Pak Prabowo menerima Golkar dan PAN kan klaimnya kan kami timnya Pak Prabowo, kami timnya Pak Jokowi, tim di menteri kabinet Pak Jokowi. Karena semuanya menteri. Iya. Pak Prabowo Menhan, kemudian kemudian Menko Perekonomian, menteri Perdagangan. Timnya Pak kan klaim ketika menteri Pak Jokowi disahkan, makanya ketika ini memang pertimbangan untuk mengambil menterinya Pak Jokowi, walaupun Pak Mahfud menterinya Pak Jokowi juga. Tapi kan sudah masuk radar. Kemudian Sandi menterinya Pak Jokowi juga. Tapi muncullah nama-nama lain di luar itu, mungkin misalnya nama Sri Mulyani misalnya. Bu Sri Mulyani kan siapa nggak kenal beliau? Iya, pas pandemi kan bantu inflasi. Tentu bagaimana mengelola keuangan. Terkontrol. Ya, ke Menteri Keuangan termasuk Menteri Keuangan terbaik di dunia ya. Punya integritas juga, orangnya lurus gitu ya. Misalnya ada dari yang perempuan, Menteri Perempuan ya Bu Sri Mulyani. Menteri yang lain mungkin Pak Basuki misalnya. Ya, Pak Basuki Menteri Infrastruktur kan, Menteri PUPR ya, Menteri PUPR Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR kan Pak Basuki Hadi Mulyono ini menarik misalnya karena soal kemajuan infrastruktur dia juga dari Sabang sampai Merauke bangun berapa jalan tol segala macam kan eksekutornya kan Pak Basuki kan. Itu kanan tangan Pak Jokowi karena Pak Jokowi kan andalan utamanya kan prioritas yang menjadi highlight oleh publik dikenal itu kan infrastruktur. Bahkan orang jalan kemana kan ini jalan tol Jokowi. Ini airport kalau kita keluar itu airport internasional itu bangunan baru itu airportnya bagus-bagus itu ya infrastruktur kan. Itu infrastruktur yang kelihatan ya Mas. Yang kelihatan ya memang infrastruktur kan itu. Menkes kan Menteri Kesehatan. Ya, Menteri Kesehatan ya pandemi Menteri Kesehatan. Kalau Menteri Kesehatan masuk dalam sini itu saingan sama Erick Thohir nanti. Iya. Karena dari kelompok profesional ya walaupun ini. Tapi menarik menambah sosok-sosok lain misalnya Menteri Kesehatan. Siapa lagi menteri-menteri yang memang punya kinerja bagus di pemerintahan Pak Jokowi, apalagi memang legasinya kuat. Kalau Pak Hadi, kalau Bu Sri Mulyani kan itu legasi kuat karena Menteri Keuangan, bahkan itu menjadi menteri 2 periode Pak Jokowi kan. Periode pertama, periode kedua Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pak Basuki Hadi Mulyono juga 2 periode Pak Jokowi, menteri PUPR-nya kan Pak Basuki gitu kan. Kemudian Bu Retno mungkin juga itu 2 kali juga. Menlu 2 periode misalnya. Banyak menteri-menteri yang bekerja baik yang dipakai Pak Jokowi selama 2 periode itu pantas dipertimbangkan. Kalau Budi Gunadi ini kan 2 periode 1 periode kan. 1 periode itu kan ya bagus juga, tapi kan saya lebih melihat ketika Pak Jokowi memakai menteri selama 2 periode, tentu menteri itu dipercaya betul. Bu Sri Mulyani, Bu Retno, Pak Basuki, kinerjanya juga emang tadi Pak Muhadjir, makanya Pak Muhadjir masuk di di radarnya PAN untuk di Pak Prabowo kan. Pak Muhadjir kan 2 periode dulu Menteri Pendidikan, kemudian sekarang Menko PMK gitu kan. Memang karena ketika tapi yang menarik kan kalau 3 nama tadi kan Bu Sri Mulyani, Bu Retno, Pak Basuki itu kan 2 periode di posisi yang sama Via. Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani, Menteri Luar Negeri Bu Retno, kemudian Menteri PUPR Pak Basuki Hadi Mulyono. Itu highlightnya. Tapi kan infrastruktur itu kan, itu kan trademarknya Pak Jokowi itu kan infrastruktur kan. Nah makanya nama-nama ini jadi baik. Di samping tadi nama Pak Mahfud. Bicara penegakan hukum ya Pak Mahfud kurang apa gitu loh. Sekarang emang garda terdepan untuk penegakan hukum. Apalagi sekarang Pak Mahfud sedang membahas bagaimana percepatan reformasi
hukum kan, dia bentuk tim untuk merekomendasi kebijakan untuk percepatan reformasi hukum, karena memang seperti apa, tinggal menimbang siapa Pak Mahfud, kemudian Erick Thohir ya, apa namanya yang akan ditimbang menjadi cawapres, apa namanya posisinya justru apa namanya. Kalau dari Pak Prabowo tadi kan posisi di klaster partainya, di klaster partai yang punya ketegangannya kuat. Ketegangan kuat. Kalau ini justru di luar partai. Nah, justru bisa exit solusinya adalah ambil yang di luar partai saja supaya partai menerima. Iya. Tapi kalau Pak Mas Ganjar ini tegangannya justru karena yang dari partai cuma Bang Sandi Uno kan. Kalau justru juga tegangannya itu adalah orang-orang yang non partai politik. Dan kalau kita rujukan orang-orang non partai politik dan kemudian ternyata ada menteri-menterinya Pak Jokowi. Nah, bahkan Erick Thohir itu kan di dua sisi malah kan posisinya. Pak Mahfud segala macam, tegangannya berbeda. Tegangan politiknya justru kalau Mas Ganjar memilih orang-orang yang berada di luar non klaster non partai ya. Kalau Pak Prabowo malah ketegangannya di klaster partai. Nah, ini kan dinamikanya berbeda. Tentu para ketua umum partai untuk Mas Ganjar dulu memberikan pemahaman seandainya Mas Sandi Uno tidak dipilih ya. Itu ya P3 bisa menerima bisa tidak gitu ya. Tapi kalaupun tidak menerima juga posisi PDIP ya tetap bisa maju gitu loh. Tapi PPP kalau nggak dipilih kemungkinan loncat. Iya bisa lompat tapi juga mestinya menerima. Karena memang nanti harus bisa punya alasan kuat. Misalnya Sandi nanti dipilih misalnya Pak Mahfud MD. Ngapa? Pertimbangannya ke depan itu adalah soal penegakan hukum. Ya, reformasi hukum yang perlu sehingga membenahi soal tata negara, apalagi ada rencana soal amandemen konstitusi misalnya dari MPR kemarin dia pidato itu kan butuh sosok yang kuat di hukum tata negara misalnya atau itu perlu dicari alasan berdasarkan sehingga dipahami oleh semua ketua umum partai terutama dari P3. Nah, karena tegangannya ada di figur-figur yang berada non partai politik. Tapi tadi menarik juga tuh yang pas Mas Ari bilang dari PDIP sendiri juga memperhatikan sekali rekam jejak si cawapres itu gitu. Kalau dari PPP tuh kayaknya sempat ada bukan kekhawatiran ya, ada ketakutan kalau nanti publik kan Pak Sandi ini kan sempat bareng dengan Pak Anies waktu pilkada segala macam, jadi ada kaitannya dengan politik identitas. Ya kalau soal rekam jejak segala macam kan semua tentu punya rekam jejak. Kalau terkait dengan itu tentu ketika dia sudah masuk P3 gitu ya, dan kemudian bukan P3-nya, pertama sudah menjadi bagian dari Menteri Pak Jokowi, sehingga punya klaim sah untuk melanjutkan program Pak Jokowi. Justru posisi Sandi adalah secara elektoral kan Mas Sandi ini termasuk yang tinggi kan dari survei kan ada Erick, Ridwan Kamil kemarin kan, ada Sandi Uno, Ridwan Kamil sudah kita drop nih, tinggal Erick Thohir sama Sandi Uno. Juga temenan udah ini kan, sahabat nih, sama-sama sekolah di Amerika nih bareng. Peer group. Peer group. Ya seperti Via sama sama Firdi gitulah. Peer group gitu. Peer group. Jadi punya basis elektoral ketika dulu menjadi wapresnya Pak Prabowo di Pilpres 2019. Punya apapun punya modal nyicil, punya modal basis, punya modal elektoral karena dia pernah menjadi cawapres Pak Prabowo di 2019 gitu loh. Itu keuntungannya Mas Sandi di situ. Keuntungannya Mas Sandi di situ. Keuntungan berikutnya adalah dia dekat dengan orang muda. Suka olahraga juga gitu kan. Dekat sama ibu-ibu juga loh. Dulu soalnya emang ganteng. Kenapa dulu banyak memilih Prabowo Sandi dulu karena memang lebih tertariknya karena memang faktor Mas Sandinya tadi itu. Itu kan gitu. Karena kan banyak tentu pertimbangan soal latar belakang, soal rekam jejak, bukan rekam jejak, latar belakang, soal bagaimana nanti komposisi komplementer ya, saling melengkapi dengan capres dan cawapres sehingga chemistry. Nah, chemistry ini kan sesuatu yang ketika dua unsur, ini bocah ilmu kimia nih, dua unsur digabungkan dia menjadi senyawa, bukan lagi unsur A, misal unsur A dan unsur B.
itu digabungkan reaksi sehingga menjadi senyawa C. Dia bukan lagi A dan dia bukan lagi B tapi C. Tapi ketika diurai lagi tetap A dan B gitu. Nah, chemistry-nya di situ. Jadi menjadi persenyawaan capres dan cawapres itu menjadi sebuah komposit tokoh yang memang terjadi persenyawaan chemistry di situ. Makanya itu bukan kimia sih. Iya, bukan ya chemistry kimia. Gue belajar kimia ya, jangan gitu loh. Gue malah nggak belajar politik, belajar kimia. dalam kimia ada politik. Iya. Nah, emang butuh chemistry di situ. Makanya itu yang paling utama. Chemistry itu kan sebuah persamaan yang kemudian dari banyak variabel. Ini pada chemistry-nya adalah ada faktor elektoral, latar belakang, soal rekam jejak, soal integritas, soal bagaimana kinerja, ya. Persamaan itu kemudian menjadi chemistry pasangan ini. Gitu. Seru. Kita tunggu dari nama-nama ini siapa yang nanti dipilih oleh Pak Prabowo, siapa yang dipilih oleh Mas Ganjar. Dari nama-nama yang kita sebutkan itu ada nggak yang masuk atau justru nama-nama yang tidak kita sebutkan, kita nggak tahu. Kayak waktu itu kan Pak Jokowi itu 2019. Iya, Pak Maruf. Tiba-tiba Pak Maruf kan ada elemen of surprise-nya gitu loh. Tapi ya kita lihat aja nanti. Tapi yang jelas tentu dengan waktu pendaftaran capres cawapres yang dipercepat dari semula tanggal 19 Oktober yang menjadi 10 Oktober itu tentu itu bentar lagi loh Mas. Iya, sebentar lagi. Saya pikir makanya nanti awal Oktober minggu pertama Oktober itu udah komposisi sudah lebih jelas. Udah lebih jelas. Ya. Udah selesai nih Mas. Ya. Ngopi dulu. Udah mau habis soalnya. Gelas kita beda. Ya. Cukup ya. Jadi menarik nih siapa cawapres. Iya. Jadi siapa cawapres Prabowo, siapa cawapresnya Ganjar. Ganjar dan Prabowo mencari cawapres. Tapi tiba-tiba gabung gimana tuh Mas? Hah? Tiba-tiba bisa jadi itu sebagai kemungkinan. Makanya kemungkinan cawapresnya bisa siapa saja, tapi tadi tokoh-tokoh potensialnya kita sebutkan bisa juga di luar itu. Kemungkinan pergeseran nama-nama cawapres terjadi, kemungkinan pergeseran koalisi juga bisa terjadi. Jadi kalau nanti belum daftar ke KPU, berarti belum janur kuning, jadi masih bisa terjadi apapun. Bahkan tadi ketika dua koalisi, jadi ini koalisi bergabung, koalisi bergabung atau ada satu nanti yang gagal, faktor apapun kan nggak tahu kita. Ya itu yang tadi tangan itu ya. Ya nggak tahu. Ya bisa invisible hand atau bisa visible hand. Ya kan kita nggak tahu. Makanya kemungkinan bisa terjadi. Konfigurasi koalisi, kemudian siapa cawapresnya, karena memang faktor cawapres itu menjadi determinan untuk yang akan memastikan arah koalisi ini. Oke. Gitu. Aku pengen nanya, Mas Ari kan udah berapa belas tahun nih menggeluti pengamatan politik kayak gini lah segala macam. Kalau suatu hari nih tiba-tiba pengamatannya Mas Ari meleset, terus Mas Ari kayak ya nggak masalah kan kita menganalisis. Iya sih. Iya, menganalisis kan boleh salah. Yang nggak peneliti itu boleh salah ya. Analisis, prediksi itu boleh salah. Yang tidak boleh berbohong. Oh oke. Iya, peneliti itu. Oke, siap. Beda sama birokrat. Birokrat zaman dulu. Birokrat zaman dulu. Kalau birokrat zaman dulu, ya itu bedanya politisi, peneliti sama birokrat dulu pernah. Zaman dulu tapi ya. Zaman dulu. Kalau peneliti itu ya boleh salah. Boleh salah. Prediksi analisa boleh salah. Namanya prediksi analisa. Iya kan? Iya. Boleh salah, tapi yang nggak boleh bohong. Saya bilang bohong misalnya Mas Handi itu nggak kan, saya bilang layak, syaratnya apa saja kan, atau Mas Erik atau Pak Mahfud atau Mbak Yeni siapapun kan tadi kita paparkan kelebihan kekurangannya. Mas Erlangga sebagai game changer, Pak Erlangga kan memang faktanya begitu. Saya nggak membohongi. Common sense juga ke sana. Peneliti tidak boleh bohong, tapi bisa salah. Nggak apa-apa, itu bagian dari kerendahan hati seorang peneliti. Nah, tapi kalau birokrat zaman dulu ya, kebalikan, ya nggak boleh salah, harus benar di depan bos. Nah, maka untuk kelihatan benar, nah kadang-kadang bohong, atau sering bohong, iya kan beda. Iya.
Kalau birokrat nggak boleh salah kan, asal bos senang penting, nggak boleh salah, harus bener semua laporannya bener. Tapi untuk itu kan kadang-kadang lo bukan berbohong, mungkin sering berbohong. Nah, itu bedanya peneliti dengan birokrat zaman dulu. Oke. Sekian. Terima kasih. Itu closing statementnya ya. Ya udah. Oke. Terima kasih Mas Ari. Terima kasih Via, teman-teman semua. Sampai jumpa. Salam Indonesia.